ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Habib Yusuf dari absen 15. Saya Ariel Ridho Mauladi dari absen 04. Raffi Nakil Maulana absen 29. Meliani absen 21. Sama Salbila Mansyah absen 30. Indah Nur Ramadhani absen 16. Ika Erita Sari absen 17. Saya Dinar Tasari absen 11. Di sebuah desa ditemukanlah pasutri, pasangan suami istri penjual galon yang airnya sangat bersih dan segar. Mereka menjual galon dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Bu, saya mau ngisi galon. Oh iya Bu, nanti kalau udah saya kabarin ya Bu. Ya udah Bu, saya pulang dulu ya. Ya ntar kalau udah selesai saya WA ya Bu. Iya Bu. Bu, dibersihin dulu ya Bu. Ntar kalau sudah bersih kasih ke Bapak. Ya Pak, saya bersihkan dulu. Lalu Bu Dina pun membersihkan galon milik Bu Indah dan Bu Ira. Dan tak lama kemudian terlihat satu pasangan suami istri yang melewati depan rumah Bu Dina dan Pak Aril. Pak, lihat ya, warung sebelah rame banget jualan-jualannya. Ini juga ya. Kamu jualan galon juga? Boleh, kita jual pakai asuh aja Pak, biar harganya lebih murah. Bisa sih Bu. Dan jual harga murah ya. Ya udah, lagi Pak. Berselangnya waktu, Bu Meli dan Pak Akil pun pergi meninggalkan rumah Bu Dina dan Pak Aril. Di sisi lain, Bu Dina dan Pak Aril pun sudah selesai mengisi galon milik Bu Indah dan Bu Ira. Tak lama kemudian, Bu Indah dan Bu Ira datang ke rumah Bu Dina dan Pak Aril untuk mengambil galon. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Bu, kita mau ngambil galon. Ya, ini 110.000. Ya udah Bu, ini saya bayar ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, saya pulang dulu Bu ya. Bu. Saat di tengah perjalanan pulang, Bu Ira dan Bu Indah bertemu dengan Bu Bila. Dari mana Bu? Ini loh Bu, kita habis ngisi galon. Di mana? Di depannya Pak Arif Bu. Kenapa nggak ke tempat yang Bu Meli aja? Emang berapa harganya Bu? Murah 5.000 langsung diantar lagi. Ya udah Bu, besok kita kayaknya mau beli di sana. Ya Ada udah. yang minta nomor WA-nya ya Bu? Siap boleh saya kirim ke Bu Ira ya Bu ya. Oke. Makasih Bu. Duluan ya Bu. Ya Bu. Setelah mendapatkan WA Bu Meli dan Pak Akil, Bu Ira dan Bu Indah pun memesan galon tempat mereka. Setelah itu, Bu Meli dan Pak Akil mengantar galon tempat Bu Indah dan Bu Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu mau ngantar pesanannya galon tadi Bu? Oh iya Bu, taruh di sini aja Bu. Ini ya Bu? Ya berapa ya Bu? Semuanya totalnya 10.000 Bu. Sebentar ya Bu. Oh ini Bu. Terima kasih ya Bu. Ya Bu. Pak. Iya Bu. Ih. Setelah itu, Bu Meli dan Pak Akil pun kembali ke rumahnya. Banget ya Bu, bisa diantar lagi. Besok apa saya pesan aja ya Bu? Boleh, boleh. Nanti kirim ya Bu. WA-nya. Oke Bu, oke saya kirim ya WA-nya ya Bu. Bu Ira mau minum nggak? Boleh Bu. Oh, saya ambil bentar ya. Iya. Lalu Bu Indah pergi mengambil minum untuk Bu Ira dan untuk dirinya. Ibu Ira ini minumnya. Oh iya, makasih ya Bu. Bu beneran minum? Iya, saya tidur aja Bu minum. Oh ya udah. Nanti dulu dah. Bentar ya Bu, sambil makanan dulu ya. Oh iya Bu, silakan Bu. Untuk sebentar. Iya Bu. Setelah itu, Bu Indah pun ke dapur mengambil makanan yang dihidangkan untuk Bu Ira. Namun saat perjalanan, Bu Indah tiba-tiba pingsan. Aduh, aduh Bu, aduh Bu. Bu Indah kenapa Bu? Aduh Bu, bentar ya Bu, saya cari bantuan. Lalu Bu Ira pun keluar rumah untuk mencari pertolongan dan bertemu dengan Pak Hafiz. Jadi Pak Hafiz, tolong bantuin Pak. Lah, ini Bu Indah kenapa? Nggak tahu Pak, tiba-tiba perut sakit. Ayo Pak, tolong dibantu Pak. Ya udah Bu, Bu Indah istirahat dulu aja. Saya sama Pak Hafiz pamit pulang dulu ya Bu. Ya Bu, silakan. Ya udah Bu, assalamualaikum. Pak Hafiz dan Bu Ira pun pergi meninggalkan rumah Bu Indah dan lanjut berbicara mengenai masalah Bu Indah di luar rumah. Tadi Bu Indah kenapa Bu? Itu Pak, tadi dia tuh habis minum air galonnya Pak Rohi, tiba-tiba perutnya jadi sakit. Apa mau kita uji dulu airnya di lab? Ya Pak, nggak apa-apa, sekalian kita lihat air itu bahaya apa enggak. Yaudah, bawa pulang dulu ya Bu. Iya. Tak lama kemudian, Pak Hafiz dan Bu Ira pun pergi ke lab
tempat Bu Bila bekerja. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, ada apa ya Pak? Bu, ini loh kita mau uji lab air yang dibeli Pak Rohit, airnya kotor banget Bu. Coba saya lihat Bu airnya. Saya cek dulu ya Bu, Pak. Oh iya Bu, Pak, ini emang airnya air sungai, jadi air kotor bisa dibersihin gitu. Oh iya Bu, pantesan Bu Indah langsung sakit kemarin. Iya. Ya udah Pak, ngomong ke Pak Rohit sama Bu Meli kalau jualan jangan kayak gini Pak, ini tuh ngerugiin banget. Belum lagi nanti banyak korbannya. Yaudah yuk. Di sisi lain, Pak Akil dan Bu Meli sedang berbincang tentang penjualan galon mereka. Lalu, tak lama setelah itu, Bu Ira dan Pak Hafiz pun menemui mereka. Manis. Iya nih Pak, Mama mau post ke semua sosmed lah biar makin ramai jualan kita. Ya boleh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ya Bu? Pak datang ke sini. Mau beli galon? Enggak Bu, cuma mau ngomong. Kalau jual air jangan kayak gini dong Bu, bahaya buat masyarakat. Hah? Maksud kamu apa ya bilang kayak gitu? Enggak Pak Bu, ini kan habis saya uji lab. Ini airnya air sungai kotor banget. Ih, Ibu tuh jangan fitnah dagangan saya ya Bu. Tapi emang bener Bu ya habis saya uji lab. Udahlah Bu, pergi sana. Orang kok kerjanya tukang fitnah aja. Emang ada buktinya? Astagfirullahaladzim, yuk Bu kita pulang. Iya Pak, ya Pak. Padahal rezeki itu gak kemana ya Pak. Rezekinya datang sendiri, bukan dari mereka berdua. Udah biarin, yang penting tetap laris manis. Setelah diusir dari rumah Bu Meli dan Pak Akil, Bu Ira dan Pak Hafiz pun pergi meninggalkan rumah mereka dan bertemu dengan Bu Bila dan Bu Indah di jalan yang sudah sehat. Ayo Bu Indah udah sehat. Alhamdulillah Bu udah. Ibu besok-besok jangan beli galon tempatnya Pak Akil sama Bu Meli ya Bu, saya sudah kapok beli di sana. Iya Bu, kemarin juga saya habis uji lab, airnya air sungai. Oh begitu. Iya Bu, udah Bu jangan beli di sana lagi, kita takut makan korban lagi kan. Iya Bu. Tiba-tiba ada selah percakapan mereka, datanglah Pak Aril dan Bu Dina. Ada apa ini rame-rame? Ini loh Bu, apa kemarin tuh saya kan habis minum galon dari tempatnya Pak Akil, terus saya tuh tiba-tiba sakit perut. Oh, astagfirullahaladzim, kok gitu banget ya jualannya? Iya Pak, parah kan? Bapak jangan kayak gitu ya Pak. Kami udah percaya sama Bapak, jangan sampai Bapak mengganggu kepercayaan kami. Oh, baik Pak. Lalu mereka semua pun jalan-jalan dan berhenti di depan rumah Bu Meli dan Pak Akil. Parah kan Bu? Iya. Pak, ada Bu, kalau beli galon Pak saya aja. Iya Bu, ada tali saya pikir punya. Taruh Pak saya Bu. Pak, lihat gak? Itu kenapa ya pada di depan rame-rame? Apa tuh ya? Ini kita lagi diomongin ya Pak. Tapi kan kita nggak boleh berusaha Pak. Tahu mereka lagi menguji dagangan kita karena lebih murah dari tempatnya Pak Adil dan Bu Dina. Udah, biarin aja. Setelah mereka berbincang di depan rumah Bu Meli dan Pak Akil, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Kenapa ya Pak usaha kita makin hari makin sepi? Iya, biasanya juga rame nih. Apa gara-gara ibu-ibu kemarin itu ya Pak yang kemarin datang ke sini komplain? Oh, iya, bisa jadi sih. Setelah berbincang-bincang, Pak Akil pun lanjut mengisi galon untuk dijual di warung mereka. Namun terjadi hal yang tidak terduga, yaitu Pak Akil terpeleset saat mengangkat galon. Lalu Bu Meli ingin menolongnya, malah ikutan terpeleset juga. Di sela-sela waktu sakaratul maut, Bu Meli dan Pak Akil tiba-tiba Bu Bila dan Pak Hafiz melihat Bu Meli dan Pak Akil. Tetapi mereka tidak mau membantu mereka karena kelakuan mereka yang jahat. Mama nggak usah deh, gue jahat sama kita. Astagfirullahaladzim, ini kenapa Bu? Pak? Nggak tahu Pak, ini tiba-tiba kejang-kejang mati mungkin. Ayo Pak, Bu, kita bantu. Malah nggak mau lah deh, gue jahat sama kita. Tidak boleh begitu Bu, kita sesama manusia harus saling membantu. Ya biarin aja. Pak, kita pergi aja Pak. Bu Bila pun mengajak Pak Hafiz untuk pergi meninggalkan Bu Meli dan Pak Akil yang sedang sekarat. Dan di sisi lain, Pak Aril pun menolong Pak Akil dan Bu Meli yang sedang sekarat dan membantunya untuk mengucapkan asyhadu alla. Dan cerita pun tamat. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pesan moral dari drama ini adalah kejujuran yang kita lakukan akan menguntungkan diri sendiri. Begitu juga sebaliknya, jika kita sering berbohong, kita sendiri pula yang menanggung keburukannya. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan diri padamu dan janganlah berkhianat atau menipu kepada orang yang menipumu.